Pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung mendapat reaksi penolakan dari ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka berunjuk rasa di depan lobi gedung KPK menyuarakan perasaan soal masalah-masalah yang sedang hangat menyelimuti lembaga anti rasuah tersebut. Sambil menenteng kertas bertuliskan "Kita Perangi Korupsi", para karyawan KPK ini menolak pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung. Kami, pegawai KPK, menolak putusan pimpinan KPK yang melimpahkan kasus PG ke Kejaksaan. Kedua, meminta pimpinan KPK mengajukan upaya hukum PK atas putusan pra-peradilan kasus PG. Dalam kondisi apapun, upaya pemberantasan korupsi harus tetap berjalan, teman-teman. Ketua Wadah Pegawai KPK berharap pimpinan KPK mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan pra-peradilan kasus BG. Aksi ini pun diisi dengan menyampaikan orasi dan nyanyian Maju Tak Gentar yang juga diikuti oleh PLT pimpinan KPK Taufikur Rahman Ruki dan Indrianto Seno Aji. Sebuah pemandangan unik karena sebelumnya Ruki mengaku KPK kalah dalam perkara BG, sehingga melimpahkan perkaranya ke Kejaksaan Agung. Jarang kita melihat ada pegawai KPK berdemonstrasi di kantornya. Mas Uceng, saya minta pendapat Anda, apa yang Anda lihat dari demo yang dilakukan pegawai KPK ini? Iya, yang pertama kan begini, kita harus pahami bahwa yang mengerjakan kasus ini kan selama ini adalah KPK. Ya. Dan barangkali dalam bayangan saya, mereka punya keyakinan luar biasa di situ. Kalau kemudian tiba-tiba diambil alih oleh sebuah putusan pra-peradilan yang itu pun sebenarnya sangat bisa diperdebatkan, tentu bisa mendatangkan rasa yang tidak terlalu enak barangkali ya bagi orang teman-teman di KPK yang kemudian menangani perkara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak tahu apa yang ada di benak Pak Taufikur Rahman Ruki di balik pernyataan tiba-tiba menyatakan kalah itu. Ya. Saya tidak tahu apakah itu slip of tongue atau memang karena mengaku kalah atau apa. Tapi pernyataan itu barangkali yang Anda menangkapnya apa? Ada siratan makna tertentu atau? Saya wallahualam, mungkin sebaiknya tanyakan Pak Taufikur Rahman Ruki. Bayangan saya pernyataan itu kemudian yang barangkali memicu gerakan internal, lalu kemudian merasakan bahwa, loh kok ngaku kalah? Pertandingan belum dimulai sesungguhnya, karena dia baru masuk menjadi pemain pengganti, tiba-tiba sudah mengaku kalah. Nah, itu konteks kedua. Konteks ketiga, dan ini menurut saya yang agak penting. Konteks ketiga adalah pemberantasan korupsi itu sendiri. Putusan Sarpin, ya, apapun itu, kita pasti sangat bisa diperdebatkan. Terobosan pra-peradilannya, lalu kemudian mengatakan Pak BG bukan penegak hukum, bukan penyelenggara negara. Ini kan logika yang sangat mudah atau sangat bisa diperdebatkan secara hukum. Nah, ketika dengan alasan putusan seperti ini, lalu tiba-tiba dialihkan perkara, kan terjadi kebingungan sesungguhnya, karena tidak ada mekanisme pengalihan perkara. Kalau dibuka di Undang-Undang KPK tidak ada, di yang lain juga tidak ada. Artinya ini menyalahi Undang-Undang? Maksud Anda pelimpahan perkara ini, pengalihan perkara? Tidak ada, belum tentu menyalahi. Tapi kan tidak ada berarti kita tidak tahu bagaimana caranya. Kita kan tidak tahu bagaimana caranya. Jadi ada dua terobosan hukum ya, dengan putusan Sarpin, kemudian ini ada pengalihan. Saya tidak tahu terobosan hukum atau pembunuhan hukum ya. Jangan katakan terobosan hukum, belum tentu. Ketika suatu lompatan dilakukan, itu kan it doesn't mean kita sedang melakukan terobosan hukum luar biasa. Terobosan hukum biasanya kan diuji ketika dia di publik. Kalau pakai teori-teori soal terobosan hukum, itu konotasinya sangat bagus. Ya, terobosan hukum kan penemuan hukum itu biasanya diuji ketika dia di publik, ketika dia ada penerimaan tinggi, ketika dia kemudian mendapatkan apresiasi, ketika dia bisa disandingkan dan sesuai dengan asas-asas yang ada. Itu baru terobosan hukum bisa dimaknai satu yang positif. Tapi lompatan kemarin, saya katakan lompatan saja, jangan terobosan gitu, supaya kesannya tidak lebih netral. Lompatan kemarin kan mendapatkan perlawanan, mendapatkan perdebatan besar. Nah, di titik itu saya membayangkan, ya wajar kalau kemudian penyidik-penyidik KPK melakukan sesuatu. Atau teman-teman di KPK melakukan sesuatu. Dan Taufikur Rahman Ruki sendiri pada akhirnya, saya tidak tahu apakah
dia sempat meralat atau tidak kata kalah itu, tapi yang jelas dia sendiri kemudian berbalik, kemudian menyanyikan Maju Tak Gentar secara bersama kan. Oke, kalahnya kepada siapa juga ya sebetulnya? Walau alam. Pak Roni, saya minta tanggapan Anda. Kalau memang tadi dikatakan jarang terjadi pelimpahan kasus seperti itu. Nah, ini kan katanya akan dilimpahkan ke kejaksaan. Cuma Jaksa Agung Anda mengatakan akan dilimpahkan ke Polri. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ya, kita lihat bahwa penanganan kasus sejak awalnya mengundang tanda tanya cukup besar. Tanda tanya? Ya, cukup besar. Yang terjawab ketika adanya pra-peradilan. Sehingga hakim pra-peradilan memutuskan bahwa penetapan tersangka Komjen BG itu tidak sah. Ya, kita harus melihat putusan pengadilan ini tidak bisa kita pertentangkan sebenarnya. Tidak ya. bisa dipertentangkan tuh. Ya, sebenarnya kan putusan hakim, ya, putusan hakim masalahnya. Nah, kemudian mungkin saja pimpinan KPK mencari solusi karena KPK ketika putusan hakim bahwa penetapan tersangka itu tidak sah, kan dia tidak bisa melanjutkan kegiatan. Oke. Ya, apa yang akan dia lakukan untuk mencari solusi karena KPK tidak bisa melakukan SP3. Nah, Jadi memang arahnya mau di SP3 kan, begitu? Kita melihat solusinya, ya, melihat solusi. Kalau ternyata penetapan tersangka itu memang cacat, ya, kan harus dicari solusi sehingga dia menjadi lurus. Nah, mereka mungkin pimpinan KPK ini berpikir bijak, ya, bahwa karena KPK tidak bisa melakukan SP3 atau penghentian penyidikan, kejaksaan masih bisa, walaupun kasus korupsi, kalau memang tidak cukup bukti, ya, kan bisa saja dihentikan. Jadi bukan harga mati, ya. Kepolisian juga sama. Sebenarnya nih Pak Roni, barangkali ada diksi yang harus diperbaiki terhadap putusan Sarpin. Jangan sampai mengatakan proses penetapan tersangkanya tidak sah. Saya membahasanya berbeda. Saya membahasakannya adalah KPK tidak bisa menangani perkaranya. Karena begitu putusannya. Karena saya baca putusannya detail. Putusan Sarpin itu lagi-lagi tidak berbicara soal sah atau tidaknya sebenarnya penetapan tersangka. Lebih banyak dia berbicara di tingkat KPK tidak boleh menangani perkara ini. Kenapa tidak boleh? Karena dua katanya. Bukan penyelenggara negara. Pak BG dalam kapasitas sebagai Karobingkar itu bukan penyelenggara negara, yang itu sangat bisa diperdebatkan. Betul. Ya kan? Yang kedua, dia bukan penegak hukum. Dalam kapasitas administrasi itu bukan penegak hukum. Saya melihatnya di situ. Jadi diksi, barangkali pilihan diksi itu ya memang pengujian perkaranya adalah pengujian soal penetapan tersangka. Iya. Tetapi putusan Sarpin, sepembacaan saya itu tidak banyak bicara soal penetapan tersangkanya. Dia bicara pada saat dia bicara soal kasus ini tidak bisa ditangani oleh KPK. Tentu itu menjadi sangat bisa diperdebatkan, ya kan? Apalagi kalau dikatakan bahwa ya jangan diperdebatkan lagi putusan hakim. Kalau saya pikir sih ya sudahlah, kita tutup aja lah. Silakan Bang Maruf. Saya masuk di sini ya. Saya hakim dan saya kira kalau tidak namanya pra-peradilan, ya itu memang tidak ada banding di situ, ya betul. Tetapi di dalam kasus seperti ini, jurisprudensi Mahkamah Agung sendiri sudah ada. Memang kasasi dalam Undang-Undang Mahkamah Agung yang baru tidak boleh dilakukan terhadap pra-peradilan. Tetapi di dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung memutus dalam perkara peninjauan kembali dalam kasus seperti ini untuk pra-peradilan, dan dia membatalkan putusan pra-peradilan yang melampaui kewenangan seperti ini. Yang ingin saya katakan bahwa saya tidak membela misalnya orang yang menyatakan itu salah, tetapi sangat penting di dalam penegakan hukum ada suatu kepastian hukum tentang ini, karena di dalam banyak hal hakim itu melanggar kepastian hukum yang ditetapkan di dalam KUHP itu sendiri dengan alasan bahwa memang seperti dikemukakan oleh seorang ahli ya di Eropa sendiri, bahkan Pak
mengutip Van Bemmelen halaman 4. Saya ingat betul dan saya baca. Dan ada mekanismenya sebetulnya ya untuk Ya, artinya mengawasi kinerja ini soal hakim, gitu ya. adanya suatu konvensi-konvensi tentang hak asasi manusia yang mempengaruhi apa yang disebutkan norma-norma di dalam kuhap. Tetapi menurut saya juga tidaklah dengan demikian mudah itu dilakukan. Karena apa? Karena kepastian hukum di bidang hukum acara dengan kewenangan yang sangat jelas seperti itu diterobos dengan satu pertimbangan yang mudah, tentu itu membutuhkan suatu pemikiran ulang bagi Mahkamah Agung. Oleh karena itu sebenarnya KPK harus bisa mengambil sikap untuk menguji ini, bukan untuk kasus ini tetapi kasus-kasus yang lain. Ini harus dilakukan. Saya tidak bicara tentang kasus Pak BG. Tetapi ke depan kalau ini terjadi, ya seperti sekarang lah rame-rame orang. Kita belajar dari kasus BG Pak Maru ya. Artinya ada dua pilihan, mengajukan kasasi yang kemudian akhirnya ditolak dan juga mengajukan PK. Kita akan simak dulu sama-sama bagaimana pernyataan dari PLT Ketua KPK mengenai opsi untuk mengajukan jalur hukum PK ataupun kasasi terhadap kasus BG. Kita simak sama-sama dalam program Prime Time News sebelumnya. Pimpinan itu dihadapkan kepada dua opsi. Apakah kasasi atau PK? Mereka mengajukan kasasi yang kemudian ditolak. Pertanyaannya kenapa mereka tidak mengajukan PK? Jangan lupa, 4 orang pimpinan itu semuanya sarjana hukum, kawakan semua. Mereka tahu persis bahwa PK itu adalah ranahnya hukum pidana material. Sementara pra peradilan ini berasal pada hukum pidana formil. Ini dua barang yang berbeda. Itulah sebabnya mengapa mereka tidak pilih PK, tetapi memilih kasasi dan kemudian kalah. Lalu kenapa kemudian mengatakan bahwa seharusnya diajukan PK itu oleh Taufik dan kawan-kawan? Itu juga menjadi perdebatan. Di kami juga ada profesor, saya juga sarjana hukum. Saya ngerti betul. Tapi kalau memang masyarakat segala macam menghendaki PK, kita akan coba. Mengapa tidak? Jadi bukan niatan Anda untuk kemudian terkesan tidak mau mengajukan PK agar ini bisa dilimpahkan ke kejaksaan? Oh no, tidak begitu. Tapi pertanyaannya buat saya balik. Kenapa pimpinan lama malah mengajukan kasasi, tidak mengajukan PK? Karena dia tahu mereka tahu bahwa PK itu bukan hal untuk melawan pidana formal. Kita orang-orang hukum tahu betul itu. Ini sudah disampaikan kepada para pegawai yang mau mengajukan tuntutan itu, Pak? Saya sampaikan. Tapi kalau saya katakan, saya juga sama dengan kalian bahwa kita tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah gitu ya. Dalam hal ini. Kalah sekali ini oke lah, tapi kita tidak boleh menyerah. Masih banyak kasus-kasus lain yang harus kita ungkap dan kita tunjukkan bahwa kita berkiprah. Alasan mengapa akhirnya KPK mengajukan kasasi dan juga bukan PK, kita akan bahas setelah pariwara. Pemirsa tetap bersama kami di Kupas Ketujuh.